Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Camar Haenda. Dua penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kedua korban yang pingsan dibawa dan menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Insiden dua penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu yang sedang berlari kencang di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Penonton yang diinjak dan ditabrak kuda pacu dalam salah satu partai final itu berusia belasan tahun dan seorang ibu. Kemudian korban dievakuasi dengan menggunakan ambulan. Kedua korban yang pingsan itu kemudian dibawa dan dijalani perawatan lanjutan di rumah sakit terdekat. Sepanjang 8 hari pelaksanaan, telah terjadi sekitar 40 insiden kecelakaan. Bahkan ada informasi yang beredar di lapangan ada yang meninggal dunia. Pertama sejak hari Senin tanggal 16 itu kami jaga, sudah sekitar 40 orang pasien yang kami rawat. Dan kebanyakan joki yang jatuh terkena insiden, kebanyakan karena jatuh dari kuda. Dan ada 5 orang penonton yang kami rawat juga. Kuda tradisional Sumba Timur ini berlangsung sejak 16 Juni lalu. Pacuan kuda tradisional ini diikuti oleh 757 ekor kuda. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, Ainis melaporkan. Pemirsa, puluhan mak-mak menggerebek kafe remang-remang di Pasar Baru, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemilik kafe mengindahkan peringatan dari Pemkab setelah disegel petugas Satpol PP dalam dirazia. Puluhan emak-emak gerebek kafe remang-remang yang ada di Pasar Baru, Nagari Kasang, Kecamatan Batang, Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa malam. Warga emosi dan kesal lantaran kafe tersebut baru dirazia oleh Satpol PP. Pada saat dirazia, kafe remang-remang itu disegel dan ditutup oleh pemerintah setempat. Namun sehari setelah dilakukan razia tersebut, pemilik kafe kembali buka. Melihat hal tersebut, emak-emak yang merasa terganggu akibat keberadaan kafe itu mendatangi lokasi. Mereka meminta semua aktivitas kafe dihentikan karena selain menjual minuman keras, kafe tersebut juga menyediakan wanita penghibur. Jadi segel langsung dibuka orang dari beliau itu. Jadi tetap dia buka. Di timbullah masyarakat ini semuanya demo ke sini supaya Pasar Baru Kasang ini yang kafe-kafe yang ada ini ditutup, betul-betul ditutup, tidak ada yang buka. Ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban di korong kita ini, Nagari Kasang. Ini kenakalan remaja udah banyak, ya. Jadi perlu kita bersama-sama bagaimana kafe yang ada di Dusun Baru ini, di Nagari Kasang ini, supaya tidak buka lagi itu selama-lamanya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Sebelumnya pendaki asal Brazil jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal, cuaca ekstrim. Juliana Merins, pendaki asal Brazil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro, namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publicist. Juliana merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro.
Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Negara yang pernah dikunjungi Juliana diantaranya adalah Filipina, Vietnam, dan Thailand sebelum tiba di Indonesia. Juliana mendokumentasikannya lewat media sosial. Pemirsa, netizen Brazil ramai-ramai bersuara pasca meninggalnya turis yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani. Mayoritas kecewa dengan kinerja tim SAR Indonesia. Pasca meninggalnya turis asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke tim SAR Indonesia. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum saat korban jatuh. Ini adalah komentar warga Brazil di media sosial X. Mayoritas mereka tidak puas dengan kinerja penyelamatan tim SAR Indonesia terhadap turis Juliana. Mereka menyoroti pemerintah mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberi bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari, juga disesalkan di media sosial. Warga Brazil mengkritik upaya penyelamatan tidak efektif, padahal melalui drone terlihat korban sempat selamat. Meski begitu, ada juga warga Brazil yang meminta semua berhenti mencaci tim SAR yang menyelamatkan korban, karena semuanya mencoba yang terbaik dan mendaki Gunung Rinjani bukan untuk pemula. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi'i mengatakan usai dievakuasi, jasad pendaki asal Brazil akan dibawa ke pos dan nantinya akan diarahkan ke RS Polri. Sementara alasan tidak menggunakan pesawat dalam evakuasi karena cuaca yang tidak memungkinkan. Mulai dari jam 6 pagi sebenarnya korban sudah mulai dilaksanakan evakuasi. Jarak antara titik yang di atas dengan yang di bawah dengan jarak 600 meter itu sebenarnya terdiri dari beberapa angkor, artinya titik tambatan, sehingga memakan waktu yang memang agak cukup lama. Dan saat ini informasi dari SMC atau SAR Mission Commander yang ada di lapangan disampaikan bahwa korban alhamdulillah sudah berada di punggung dari LKP. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, Pak, baik. Ini mungkin Pak dapat dijelaskan peralatan apa saja yang digunakan untuk proses evakuasi ini dan ada berapa orang yang diterjunkan untuk ke lokasi, Pak? Iya, jadi unsur-unsur yang terlibat dalam SAR ini yang kemarin saya sampaikan merupakan gabungan. Jadi tidak hanya dari Basarnas, tapi Basarnas dibantu dengan seluruh potensi yang ada di wilayah, baik itu tim SAR yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, begitu juga dengan teman-teman termasuk dari kepolisian juga sudah tergabung bersama-sama. Begitu juga sarana atau alutsista yang juga dikerahkan, juga ada beberapa pesawat yang sudah standby, ada 2 pesawat dari Basarnas itu sendiri dan juga dari PT Aman Mineral. Itu yang di-standby-kan, namun karena memang kondisi cuaca sehingga penggunaan pesawat memang tidak efektif dan itu akan kita siagakan untuk melaksanakan evakuasi medis udara. Dan mudah-mudahan saat ini sedang dalam perjalanan menuju pos Sembalun dan nantinya akan kita arahkan ke Rumah Sakit Polri. Mungkin itu, Pak. Lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas. Jasad lansia ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban hari ini. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu.
hari ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama 2 rekannya. Korban dan 2 rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.